Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9, mata kuliah Analisis Data Kategorik kelas B, Program Studi Statistika Universitas 11 Maret. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai analisis regresi logistik ordinal dalam menentukan indikator upah minimum Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Next. Sebelumnya perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, Azria Alvareta dengan NIM M07190228. Lalu ada Maximilianus Noel dengan NIM M071904. Dan ada Sabrina Adnin Kamila dengan NIM M071902. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tenaga kerja merupakan pihak yang menawarkan jasa dan berperan penting dalam suatu proses produksi, sehingga atas pengorbanannya tersebut, seorang tenaga kerja menerima imbalan jasa yang diberikan dalam bentuk upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Next. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu kompensasi biaya produksi yang dipandang mampu untuk mengurangi laba yang dihasilkan. Sehingga seringkali perusahaan ini mengupayakan untuk bisa menekan pengeluaran upah seminimal mungkin. Sedangkan dari sisi pekerja atau buruh itu menginginkan untuk memperoleh upah yang semaksimal mungkin. Atas perbedaan pendapat ini, maka timbullah peraturan terkait upah minimum. Nah, aturan ini berfungsi untuk menjaga supaya tingkat upah ini tidak terlalu rendah dan juga meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, serta mempersempit kesenjangan secara bertahap antara yang berpenghasilan tertinggi dan juga terendah. Ini menurut Nurtias pada tahun 2016. Pentingnya upah ini yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat memunculkan menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada tahun 2030, diharapkan untuk mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan juga upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Nah, target ini tertuang dalam metadata indikator pembangunan berkelanjutan Indonesia pada bagian dari tujuan 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam target 8.5. Next. Nah, dalam penentuan upah minimum ini didasari oleh beberapa faktor. Beberapa penelitian juga sudah pernah untuk menganalisis terkait faktor apa saja yang mempengaruhi upah minimum. Nah, pada penelitian ini kami beberapa indikator yang kami gunakan yaitu PDRB, TPAK, Angkatan Kerja, IPM, gaji pekerja formal, dan juga rata-rata lama sekolah, hasil dari adaptasi beberapa penelitian sebelumnya dan juga hipotesis dari kami. Serta regresi logistik ordinal merupakan salah satu analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, di mana variabel terikat ini berskala ordinal. Nah, pada penelitian ini, kami akan menggunakan regresi logistik ordinal ini untuk menganalisa hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok upah minimum kabupaten kota di Jawa Barat. Selanjutnya yaitu landasan teori.
Nah, beberapa indikator yang kami gunakan, yang pertama tadi fokus kami yaitu upah minimum. Upah minimum sendiri ini ditetapkan oleh kepala daerah atau gubernur uh, pada wilayah provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Dan variabel yang digunakan dalam menilai kelayakan UMR atau UMP ini merupakan diantaranya pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup minimum pekerja. Setiap pekerja ini memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM ini dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, dan bagi Indonesia sendiri, IPM ini merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan dana alokasi umum. Next. Yang selanjutnya itu gaji pekerja formal. Gaji merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan atau pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan. Karena gaji ini diperoleh oleh seseorang supaya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai sektor padat modal, sektor formal merupakan penyokong perekonomian Indonesia di mana kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini lebih besar dibandingkan dari sektor informal. Next. Yang selanjutnya yaitu rata-rata lama sekolah atau RLS, merupakan angka yang menggambarkan lama dalam tahun masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Badan Pusat Statistik sendiri mengemukakan bahwa RLS ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Nah, dari LS ini dapat diketahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam wilayah tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB, merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dalam penyusunan PDRB, ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan juga pendapatan yang disajikan dalam harga dasar dan harga konstan atau real. Next. Indikator selanjutnya yaitu adalah angkatan kerja. Menurut Disnaker Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Next. Selanjutnya yaitu regresi logistik, merupakan analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon Y dengan satu atau lebih variabel prediktor atau Y, menurut Hosmer and Lamershow tahun 2000. Regresi logistik merupakan suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon yang bersifat dikotomus, yaitu berskala nominal atau ordinal dengan dua kategori, atau polikotomus, yaitu berskala nominal atau ordinal dengan lebih dari dua kategori, dengan sekumpulan variabel prediktor bersifat kontinu atau kategorik, menurut Agresti pada tahun 1990. Lalu untuk persamaan regresi logistik dinyatakan sebagai persamaan yang tertampil pada layar, kemudian jika dilakukan transformasi logit, akan dihasilkan persamaan yang ada di bawah, yaitu ln px per 1 min px didapatkan sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 seterusnya hingga beta p xp. Selanjutnya, regresi logistik ordinal. Menurut Hosmer dan Lamershow tahun 2000, regresi logistik ordinal adalah suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon dengan sekumpulan variabel prediktor, di mana variabel respon bersifat ordinal terdiri dari 3 kategori atau lebih. Peluang kumulatif logit didefinisikan seperti yang tertampil pada layar, dan kumulatif logit didefinisikan sebagai yang tertampil pada layar.
Dependensi peluang kumulatif Y terhadap X untuk model proportional odds pada regresi logistik ordinal sering dinyatakan dalam bentuk ln PY kurang dari sama dengan Y dengan syarat X per PY lebih besar dari Y dengan syarat X sama dengan beta 0J tambah beta transpose X dengan Y berjalan antara 1, 2, hingga J-1. Persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk ln P1X tambah P2X hingga PJX per Pj plus 1X, Pj plus 2X, hingga Pjx, sama dengan beta 0J ditambah beta transpose X dengan J berjalan antara 1, 2, hingga J-1. Model regresi logistik ordinal yang terbentuk jika terdapat kategori J respon adalah sebagai berikut, yaitu logit gamma 1X sama dengan ln gamma 1X per 1 min gamma 1 sama dengan beta 01 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 hingga beta X1 seterusnya hingga logit Y J-1 di mana gamma JX sama dengan P Y kurang dari sama dengan Y dengan syarat X sama dengan eksponensial beta 0J tambah beta transpose X per 1 plus eksponensial beta 0J ditambah beta transpose X dengan J sama dengan 1, 2, hingga J-1, dan gamma Jx sama dengan 1. Selanjutnya uji independensi, yaitu dengan hipotesis H0 tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang diamati, dan H1 terdapat hubungan antara dua variabel yang diamati. Untuk daerah kritis pada uji independensi, yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, dan statistik ujinya yaitu chi-square sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga R, sigma J sama dengan 1 hingga C, NIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Selanjutnya, uji signifikansi serentak, yaitu dengan hipotesis beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 hingga beta P sama dengan 0, yang artinya model tidak berarti, dan H1 paling sedikit ada beta J tidak sama dengan 0, dengan J berjalan dari 1, 2, hingga P, yang artinya model berarti. Dengan daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika G lebih besar daripada chi-square tabel, dan statistik ujinya adalah G sama dengan min 2 ln N1 per N pangkat N1, N0 per N pangkat N0, per sigma I sama dengan 1 hingga N, P hat pangkat YI dikali 1 min P hat dipangkatkan 1 min YI. Selanjutnya yaitu uji signifikansi parsial dengan hipotesis yaitu H0 beta J sama dengan 0, dan hipotesis 1 beta J tidak sama dengan 0 dengan J berjalan dari 1, 2, 3 hingga P. Daerah kritis pada uji signifikansi parsial yaitu H0 ditolak jika P mutlak lebih besar daripada Z alpha per 2, dan statistik ujinya adalah W sama dengan beta hat per SE beta hat. Selanjutnya, uji kesesuaian model dengan hipotesis H0, yaitu model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model, dan hipotesis 1, yaitu model tidak sesuai atau terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Kemudian, daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, dan statistik ujinya adalah C hat sama dengan sigma K sama dengan 1 pangkat G, OK min N aksen K pi bar K kuadrat per N aksen K pi bar K dikalikan 1 min pi bar K. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan kami. Untuk yang pertama, terkait hasil dan pembahasan, yaitu terkait uji independensi. Dari uji independensi dapat kita ketahui dari tabel yang tertera pada layar juga, bahwa diketahui nilai p-value dari masing-masing variabel. Dengan alfa 0,1 dan p-value yang kita ketahui, maka variabel X1 dan X5 memiliki hubungan dengan variabel Y, dengan alasan untuk variabel X1 dan X5 memiliki nilai p-value yang lebih kecil dari 0,1. Untuk selanjutnya yaitu uji signifikansi. Pada uji signifikansi terlihat bahwa tertera pada layar yaitu untuk uji signifikansi X1 hingga X6. Berdasarkan nilai p-value yang didapatkan, diperoleh hasil bahwa X6 yang dimana nilai p-value-nya sebesar 0,168
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yang dikarenakan nilai signifikansinya atau p-value-nya lebih besar dari 0,1. Sedangkan untuk variabel lainnya, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk uji korelasi, dapat diketahui juga pada tabel yang tertera pada layar untuk nilai p-value dari masing-masing variabel, mulai dari X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Seperti yang kita gunakan dari uji sebelumnya, untuk nilai alfa 0,1, maka untuk setiap variabel mulai dari X1 hingga X6 memiliki hubungan dengan variabel Y, yang dimana untuk nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,1. Untuk selanjutnya yaitu uji serentak. Dapat diketahui pada uji serentak di sini bahwa nilai chi-square sebesar 56,801 dan juga untuk signifikansinya adalah 0. Karena diketahui juga bahwa signifikansi atau p-value itu 0, yang dimana itu kurang dari alfa sebesar 0,1, maka dapat diketahui paling tidak terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Untuk selanjutnya yaitu uji individu, diketahui bahwa nilai p-value-nya dengan signifikansinya diketahui sebesar yang tertera pada tabel di layar. Seperti yang diketahui pada tabel, untuk p-value variabel X5 bernilai kurang dari alfa 0,1, yang dimana untuk p-value X5 sebesar 0. Sehingga H0 ditolak, yang artinya X5 berpengaruh signifikan terhadap Y. Setelah dari uji tersebut, kita lakukan pemodelan untuk peluangnya. Sehingga pada peluang ini kita ketahui untuk fungsi logit yang terbentuk, yaitu untuk G1X, yaitu min 41,051, ditambah 41,968 X51, ditambah 39,347 X52. Dan untuk G2X-nya adalah min 19,809 ditambah 41,968 X51 ditambah 39,347 X52. Dengan model peluangnya yang dicari dengan untuk nilai P1X-nya adalah eksponen dari G1X per 1 plus eksponen G1X. Untuk P2-nya sendiri adalah eksponen dari G2X per 1 plus eksponen G2X dikurangi dari nilai P1X. Dan untuk nilai P3X-nya adalah 1 min P2X min P1X. Setelah dari pemodelan sebelumnya dan rumus yang diketahui, maka untuk peluang kategori upah minimum berdasarkan gaji formal dalam berbagai kategori dapat dibagi berdasarkan tingkatan, yaitu untuk rendah, sedang, dan tinggi. Dengan gaji formalnya, seperti yang dapat diketahui untuk yang upah minimum kurang dari Rp93.306,5 adalah untuk yang rendah sebesar 0,71443, untuk sedang 0,153943, dan untuk yang tingginya adalah 0. Selanjutnya, untuk gaji formal dengan range atau jangkauan Rp2.093.306,5 sampai Rp3.229.379,5. Untuk tingkatan rendah itu sebesar 0,28557 dan untuk tingkatan sedang yaitu sebesar 0,846057 dan untuk yang tinggi adalah 0, yang artinya tidak ada peluang untuk gaji formal di tingkatan tinggi. Selanjutnya untuk gaji formal dengan upah minimumnya lebih besar dari Rp3.229.379,5 didapatkan untuk upah minimum rendah yaitu 1,48517 dikali 10 pangkat min 18, dan untuk yang sedang sebesar 2,49494,10 pangkat min 9, dan untuk yang tinggi peluangnya sebesar 1. Selanjutnya untuk uji kesesuaian model pada goodness of fit atau output yang ditampilkan dari software yang digunakan. Untuk nilai chi-square, baik itu person dan deviance, diketahui nilainya 0, untuk DF adalah 2, dan signifikansi atau p-value-nya sebesar 1. Seperti yang sudah diketahui bahwa nilai p-value-nya yang sebesar 1 lebih besar dari nilai alfa, yang kita ketahui nilai alfanya adalah 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah sesuai atau tidak ada perbedaan yang berarti antara hasil observasi dengan hasil prediksi model. Selanjutnya untuk ketepatan klasifikasi. Pada ketepatan klasifikasi,
menampilkan terkait prediksi upah minimum, yang dimana upah minimum provinsinya dibagi berdasarkan tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Pada model regresi logistik ordinal dengan 3 kategori, yaitu upah minimum provinsi rendah, sedang, dan tinggi, memiliki ketepatan klasifikasi antar hasil observasi dan prediksi model sebesar 85,18%, dengan hasil prediksi benar upah minimum sedang sebanyak 11 orang atau dengan persentase sebesar 84,36%. Kategori upah minimum rendah dengan diprediksi dengan benar sebanyak 5 orang atau 71,42%. Dan sedangkan untuk kategori tinggi dengan total 7 orang atau dengan persentase sebesar 100%, yang artinya tepat 7 orang memiliki ketepatan klasifikasinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait kesimpulan dan saran yang dapat diberikan. Untuk kesimpulan dari analisis kami, yaitu berdasarkan hasil analisis dengan metode regresi logistik ordinal, faktor yang mempengaruhi upah minimum diperoleh hasil bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upah minimum yaitu adalah gaji formal. Berdasarkan hasil model logit yang diperoleh, yaitu untuk G1X-nya adalah min 41,051 plus 41,968 X51 ditambah 39,347 X52. Dan untuk nilai G2X-nya adalah min 19,809 ditambah 41,968 X51 ditambah 39,347 X52 dengan ketepatan klasifikasinya sebesar 85,18%. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu dengan melakukan penelitian dengan menggunakan jumlah variabel yang lebih banyak, serta mencari lebih banyak indikator dalam kaitannya terhadap upah minimum. Selanjutnya, adapun saran untuk pemerintah daerah agar dapat selalu memperhatikan indikator-indikator upah minimum provinsi, sehingga pemerintah daerah dapat selalu mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan dapat mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan dari indikator-indikatornya. Demikian dari kelompok kami yang kami dapat sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami memohon maaf dan terima kasih.